Video ini akan loading kalau kalian belum like video ini. Jadi, jangan lupa like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pembahasan tentang masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dengan ini, saya Muhammad Farijal Firdaus sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Baik, dalam presentasi kali ini akan terbagi beberapa segmen. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi oleh para pemateri, yang ketiga adalah penarikan kesimpulan oleh konsulen, dan keempat adalah penutupan. Yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka presentasi kali ini dengan bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan segmen pertama sudah dilalui, yaitu pembukaan, maka kita langsung saja ke segmen kedua, yaitu penyampaian materi oleh pemateri. Langsung saja saya persilakan untuk pemateri untuk menyampaikan materi yang akan disampaikannya. Oke, loading, gak apa-apa. Sabar. 1, 2, 3. Mengenal Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama asli beliau Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ia menghabiskan separuh hidupnya pada masa jahiliyah. Ketika ia kecil, ia sama seperti anak-anak Quraisy pada umumnya. Sejak kecil, ia sering sekali belajar dan ia pun pandai dalam membaca. Ia sudah terbiasa hidup di lingkungan yang keras sehingga menjadikan dia sebagai sosok yang pemberani. Ia pun sudah terbiasa menyelesaikan pertikaian di kalangan bangsa Arab. Argumentasinya yang kokoh sehingga kebenaran dia telah menjadikan nomor 1. Ketika ia berumur 27 tahun, saat itu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, dan ia sangat menentang akan risalah itu, sehingga banyak sekali masyarakat muslim yang terluka olehnya. Ketika kaum muslim hijrah ke Habasyah, ia melihat bahwa kaum muslim itu sangat yakin atas kepercayaannya, walaupun harus meninggalkan keluarga dan tempat kelahirannya. Dan hal itu mendorong dia untuk menerima kebenaran risalah Islam, dan ia masuk Islam. Terdapat banyak pendapat tentang bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam. Semua itu tidak terlepas dari doa Rasulullah SAW. Ya Allah, mulaikanlah Islam dengan orang yang paling Engkau cintai dari kedua orang ini, yaitu Abu Jahal bin Hisham dan Umar bin Khattab. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Doa itulah yang menjadi faktor utama Umar bin Khattab masuk Islam. Keislaman Umar bin Khattab menjadikan Islam semakin kuat. Dakwah Rasulullah SAW yang semula dilakukan secara sembunyi-sembunyi, lambat laun dilakukan secara terang-terangan. Rasulullah SAW melihat telah tiba waktunya untuk berdakwah secara terang-terangan. Taklah orang-orang Quraisy melihat Umar dan Hamzah memimpin barisan kaum muslimin. Mereka terlihat sangat bersedih dan terpukul, kesedihan yang belum pernah dialami oleh kaum kafir Quraisy. Saat itulah Rasulullah memberikan gelar Al-Furqan, membeda antara yang hak dan yang batil. Ketika ada perintah hijrah ke Yathrib, kaum muslimin melakukan perjalanan secara diam-diam karena takut pendapat serangan. Umar bin Khattab menyatakan dengan terang-terangan bahwa dia akan berhijrah. Seraya berkata,
Barang siapa yang menginginkan ibunya kehilangan anaknya, temuilah aku di balik lembah ini. Umar pun berangkat hijrah tanpa ada yang dengan terang-terangan bahwa dia akan berhijrah. Seraya berkata, barang siapa yang menginginkan ibunya kehilangan anaknya, temuilah aku di balik lembah ini. Umar pun berangkat hijrah tanpa ada yang membuntuti. Umar pun tiba di Madinah dan menjadi pembantu setia Rasulullah SAW. Pengangkatan Umar bin Khattab ketika Abu Bakar menderita sakit dan merasa sakitnya semakin parah, beliau mengumpulkan beberapa orang pemuka sahabat. Di hadapan mereka Abu Bakar mengatakan, "Kalian telah melihat keadaanku seperti ini. Aku kira sakit yang akan diderita kali ini akan mengantarkanku kepada ajalku. Karenanya, hendaklah kalian memilih orang-orang yang paling kalian cintai dan untuk menjadi pemimpin kalian. Bila kalian memilihnya selagi aku masih hidup, maka akan demikian itu lebih baik agar kalian tidak berselisih sepeninggalanku." Inilah yang disebutkan wilayatul ahdi. Manusia senantiasa merasa bahwa diri mereka mampu menjadi khalifah dan lebih berhak untuk itu. Karena itu, jika orang-orang dibiarkan begitu saja tanpa adanya pesan atau wasiat pengangkatan seseorang menjadi khalifah, maka kesatuan dan persatuan yang telah terwujud bisa terancam berserakan. Para sahabat bermusyawarah, namun tidak ada salah satu orang sahabat pun bersedia dipilih dan pada akhirnya mengembalikan sepenuhnya kepada Abu Bakar. Dalam hal ini, kemudian Abu Bakar memanggil sahabatnya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan serta beberapa sahabat yang lainnya untuk dimintai pendapat tentang sosok Umar bin Khattab. Mereka pun sependapat bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang tepat untuk menjadi khalifah selanjutnya. Ketika pendapat sudah bulat, Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan dan mendiktekan wasiat kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pesan Abu Bakar bin Quhafah kepada kaum muslim. Amma ba'du, sesungguhnya aku telah menunjukkan Umar bin Khattab sebagai penggantiku yang akan memimpin kalian. Maka hendaklah kalian mendengar dan mematuhi dia. Maka kalian berbuat kebajikan bila dia berlaku adil, maka itulah dugaan dan batasan pengetahuanku mengenai dia. Bila dia berhendak aniaya, maka setiap orang akan memperoleh balasan dari dosa yang dia perbuat. Aku hanya hendak kebaikan dan tidak mengetahui perkara yang gaib. Sesungguhnya aku telah menunjuk Umar bin Khattab untuk memimpin kalian, maka dengar dan taatilah. Kaum muslimin menjawab, kami dengar dan kami taat. Umar bin Khattab memegang tampuk khalifahan pada tanggal 22 Jumadil Tsani tahun 13 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 Agustus tahun 634 Masehi. Umar bin Khattab wafat pada tanggal 3 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dengan masa kepemimpinan 10 tahun, 6 bulan, 10 hari. 3. Substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab. A. Mengatur administrasi negara. Dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang di Persia, Umar bin Khattab mengatur pemerintahan menjadi 8 provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Kufah, Basra, Palestina, dan Mesir. B. Mengeluarkan undang-undang. Pada masa Umar, mulai ditertibkannya undang-undang dengan mengadakan kebijakan peraturan perundangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, dan mengatur kebersihan jalan pasar. Membentuk departemen. Beberapa departemen yang didirikan untuk menyokong pada pemerintahan adalah jawatan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, penertiban sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan eksekutif, Departemen Pekerjaan Umum, dan mendirikan Baitul Mal yang pada masa Umar mulai diterbitkannya mata uang dan juga ditetapkannya tahun Hijriah dengan perhitungan hijrah Rasulullah SAW ke Yatsrib sebagai tahun pertama sebagai Hijriah. Baik, itu tadi adalah penyampaian materi oleh para pemateri di segmen kedua ini.
Saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang sudah menyampaikan materinya masing-masing. Dikarenakan segmen kedua sudah diselesaikan, selanjutnya kita akan beralih ke segmen ketiga, yaitu penarikan kesimpulan oleh notulen. Kepada notulen, saya persilakan untuk menyampaikan kesimpulan. Di sini saya akan menyimpulkan tentang kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufil bin Abdul Uzza. Terlahir di Mekah dari Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy. Umar dikenal karena fisiknya yang kuat, di mana ia menjadi juara gulat di Mekah. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua dalam sejarah Islam. Pengangkatan Umar bukan berdasarkan konsensus, tapi berdasarkan surat wasiat yang ditinggalkan oleh Abu Bakar. Hal ini tidak menimbulkan pertentangan di antara umat Islam, karena umat Islam sangat mengenal Umar sebagai orang yang paling dekat dan paling setia membela ajaran Islam. Hanya segelintir kaum yang kelak menjadi golongan Syiah yang tetap berpendapat bahwa seharusnya Ali yang menjadi khalifah. Umar memerintah selama 10 tahun, yaitu dari tahun 634 Masehi hingga 644 Masehi. Ketika Abu Bakar sakit dan pas ajal yang sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima masyarakat yang segera secara beramai-ramai membayat Umar. Umar bin Khattab memiliki substansi dan strategi dakwah. Yang pertama adalah mengatur administrasi negara, yang kedua mengeluarkan undang-undang, dan yang ketiga adalah membentuk departemen. Itu tadi adalah segmen ketiga, yaitu penarikan kesimpulan oleh notulen. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen keempat, yaitu penutupan. Mari kita tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.